Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajrul Hamam dengan NIM 311910409 dari kelas TI 19 S1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan akhir saya pada mata kuliah Kecerdasan Buatan dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Sistem Pelacakan pada mata kuliah berbasis kecerdasan buatan. Kajian penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan bagaimana menciptakan sebuah alat dalam pembelajaran mata kuliah kecerdasan buatan yang meliputi tampilan, kesesuaian animasi, demo analisis, dan menambah referensi tentang media bantu pembelajaran interaktif, khususnya materi sistem pelacakan pada mata kuliah kecerdasan buatan, sehingga pelajar akan dapat menguasai materi dengan benar baik dari segi teori dan praktek. Teori pendukung. Teori pendukung ada beberapa. Yang pertama, konsep teori kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan berhubungan dengan pemanfaatan mesin untuk memecahkan persoalan yang rumit dengan cara yang lebih manusiawi. Yang kedua, konsep dasar sistem pelacakan. Ada beberapa juga. Yang pertama, pengertian sistem pelacakan. Sistem pelacakan sesuai namanya merupakan suatu proses mencari solusi dari suatu permasalahan melalui sekumpulan kemungkinan ruang keadaan atau state space. Teknik sistem pelacakan. Sistem pelacakan dalam kecerdasan buatan mempunyai dua teknik pencarian, yaitu yang pertama, pencarian parsial atau blind search. Pencarian parsial atau lebih dikenal sebagai pencarian buta merupakan teknik pencarian yang dalam proses pencariannya tidak ada informasi awal yang digunakan. Yang kedua, pencarian heuristik atau terbimbing. Heuristic search. Pencarian terbimbing atau lebih dikenal dengan nama pencarian heuristik merupakan teknik pencarian yang dalam proses pencariannya ada informasi awal yang digunakan. Pencarian parsial. Yang pertama ada pencarian melebar pertama atau breadth first search. Pada pencarian melebar pertama, pencarian dimulai dari node akar terus ke level ke-1 dari kiri ke kanan. Kemudian berpindah ke level berikutnya. Demikian pula dari kiri ke kanan hingga ditemukan solusi. B. Pencarian ke dalam pertama atau depth first search. Pencarian dilakukan pada suatu simpul dalam setiap level dari yang paling kiri. Jika pada level yang paling dalam tidak ditemukan solusi, maka pencarian dilanjutkan pada simpul sebelah kanan. Jika pada level yang paling dalam tidak ditemukan solusi, maka pencarian dilanjutkan pada level sebelumnya. Demikian seterusnya, sampai ditemukan solusi. Pencarian heuristik atau terbimbing. Pencarian terbimbing atau lebih dikenal dengan nama pencarian heuristik merupakan teknik pencarian yang dalam proses pencariannya ada informasi awal yang digunakan. Pencarian heuristik dibagi dalam 3 jenis teknik pencarian, yaitu A. Generate and test. Pembangkitan dan pengujian, generate and test, merupakan penggabungan antara depth first search dengan pelacakan mundur atau backtracking, yaitu bergerak ke belakang menuju pada suatu keadaan awal. B. Pendakian bukit atau hill climbing. Metode ini hampir sama dengan metode pembangkitan dan pengujian. Hanya saja proses pengujian dilakukan dengan menggunakan fungsi heuristik. Pembangkitan keadaan berikutnya tergantung pada feedback dari prosedur pengetesan. C. Pencarian terbaik pertama atau best first search. Metode ini merupakan kombinasi dari metode depth first search dan breadth first search dengan mengambil kelebihan dari kedua metode tersebut. Metode penelitian. Di sini metode penelitian ada beberapa, yaitu yang pertama studi literatur. Metode ini digunakan dengan cara membaca buku-buku literatur atau referensi yang berkaitan dengan kecerdasan buatan, seperti buku kecerdasan buatan serta mempelajari laporan-laporan dan buku-buku lain yang berkaitan dengan penelitian. Kedua, pengumpulan data dari internet atau browsing. Metode ini dilakukan dengan cara mencari data dan informasi berupa citra, jurnal, teks, dan source code program yang berkaitan dengan penelitian menggunakan jaringan internet. 3. Wawancara. Merupakan metode yang dilakukan dengan cara tanya-jawab langsung kepada narasumber atau klien. Yang keempat, observasi. Merupakan metode pengamatan secara langsung
Selain melakukan pengamatan, juga melakukan pencatatan dokumen yang berkaitan dengan subjek penelitian secara cermat dan sistematis. Hasil dan pembahasan. Untuk hasil pembahasan, dari tampilan menu utama. Halaman menu utama memiliki 7 tombol utama. Tombol menu untuk kembali ke menu utama ketika sedang memasuki halaman lainnya, tombol pengantar untuk memasuki halaman kompetensi dan pendahuluan, tombol pelacakan parsial untuk menuju ke materi breadth first search dan depth first search, tombol pelacakan heuristik untuk menuju ke materi generate and test, hill climbing, dan base first search, tombol latihan ke halaman latihan, tombol evaluasi menuju halaman evaluasi, tombol about me menuju halaman about me, tombol exit untuk keluar dari program, dan tombol volume untuk pengaturan suara. Tampilan menu pelacakan parsial. Halaman ini menyajikan materi tentang pelacakan parsial, mulai dari pengertian hingga contoh soal dan pembahasannya. Tampilan menu pelacakan heuristik. Halaman ini menyajikan materi tentang pelacakan heuristik, mulai dari pengertian hingga contoh soal dan pembahasannya. Tampilan menu latihan dan simulasi. Halaman ini menyajikan latihan soal dan simulasi dari seluruh teknik pencarian. Tampilan menu evaluasi. Halaman ini merupakan tampilan soal evaluasi yang berfungsi untuk mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa terhadap materi sistem pelacakan. Hasil pengujian sistem. Tahap akhir dari perancangan sebuah sistem adalah pengujian terhadap sistem itu sendiri. Dalam sistem ini ada dua metode dalam pengujian sistem, yaitu black box test dan alpha test. Dari hasil penilaian terhadap sistem tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sistem layak dipergunakan sebagai media pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman siswa, serta sebagai alat pendukung proses pembelajaran. Penutup. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Pertama, telah dibuat aplikasi program bantu pembelajaran yang interaktif sebagai sarana belajar. Dua, aplikasi pembelajaran menggunakan komputer berbasis kecerdasan buatan ini merupakan program aplikasi yang dapat digunakan sebagai pegangan belajar mata kuliah kecerdasan buatan. Yang ketiga, sistem yang dibuat telah diujikan kepada user mahasiswa dan user dosen. Dengan hasil masing-masing, user setuju bahwa sistem yang dibuat telah sesuai dengan kebutuhan saat ini. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan pada laporan akhir kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan di saat saya menjabarkan materi-materi yang telah saya presentasikan. Terima kasih telah menyimak sampai saat ini. Saya Fajrul Amam, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.